Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Berjumpa lagi di Rehat 10 Maret 2023. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah segala aktivitas kita hari ini disertai dan dipimpin Tuhan. Sebelum kita membaca dan menungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami puja dan kami sembah, dikuduskanlah nama-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah memberkati kami sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang segar tanpa kurang suatu apapun, dan kami akan melaksanakan tugas aktivitas kami kembali. Peliharakanlah kami Tuhan, dan pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan pengharapan kami dalam menjalani kehidupan ini. Diampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 65 ayat 17 sampai 23. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak, dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem, dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan, dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka akan berdiri di sesuatu supaya akan mendiaminya, dan mereka akan menanamkan sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka akan ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil aku, sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu, dan tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Demikianlah firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini, kekuatan pengharapan, matoto lan kaparannuan. Seorang teolog besar, Marcus Aurelius Agustinus, mengatakan bahwa sekalipun masa lalu telah pergi, namun dapat dihadirkan pada masa kini melalui ingatan. Begitupun dengan masa depan yang belum datang namun juga dapat dihadirkan pada masa kini melalui pengharapan. Bagian Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 menyampaikan sebuah janji dari Tuhan kepada umatnya. Sebuah janji akan masa depan yang belum datang, namun bagi orang yang percaya sekalipun hal itu belum datang dan terjadi kini dan di sini. Oleh kekuatan pengharapan, janji itu sesungguhnya dapat dirasakan kini dan saat ini. Karena itu, janji Tuhan ini hendak mengajak kita sebagai umat-Nya
untuk hidup dalam pengharapan akan janji tersebut. Bagi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan, sesungguhnya janji itu telah hadir dalam hidupnya, sehingga ia akan terus memelihara dan mengupayakan pengharapan itu dalam kehidupan saat ini. Begitupun dengan orang-orang berpengharapan dalam Yesus Kristus. Janji mengenai Yerusalem baru akan memberi semangat untuk mengupayakan serta menghadirkan suasana Yerusalem bagi kini dan di sini. Apa yang harus dilakukan supaya kita tidak kehilangan pengharapan yang telah dianugerahkan kepada kita? Firman Tuhan katakan, sebab itu berdiri teguhlah dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. 2 Tesalonika 2 ayat 15 dan sampai 16. Pandanglah masa depan, jalanilah masa depan itu kini dan di sini. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah firman-Nya ini menjadi pengharapan dan kekuatan kita. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kekal, pada pagi yang indah ini kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu yang tetap dalam pengharapan Tuhan, yang tidak akan pernah berputus asa. Tuhan, tuntun kami Bapa dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu memohon segala tuntunan-Mu untuk menjalankan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, peliharakanlah kami semua dalam segala tugas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Diberkati, dilindungi dalam setiap langkah kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa buat Pak Pendeta Sabara dalam segala tugas pelayanannya di Jemaat Tangerang. Tuhan tolong, Tuhan sertai, dan Tuhan lindungi selalu dan memberi kekuatan kesehatan. Berkati Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Engkau sehatkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang dalam pergumulan, Engkau angkat segala pergumulan mereka, dan Tuhan pimpin dan Tuhan menuntun mereka. Berkatilah setiap langkah kehidupan kami Tuhan, dan tuntun kami menjalani kehidupan ini. Ampunkanlah segala dosa kami Bapa, dan kami bawa semua di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.